Ada orang yang berkata, saya sudah terlalu tua untuk maju. Saya sudah terlalu tua untuk sukses. Saya sudah terlambat kalau mau berkembang. Kayaknya Anda perlu belajar dari dua sosok kapten kesebelasan yang luar biasa ini. Usianya sudah tidak muda lagi, tapi dia menunjukkan kemampuannya, menunjukkan harga dirinya, dan kemudian membawa timnya dielu-elukan banyak orang. Siapa kedua tokoh ini dan bagaimana kita belajar dari dua tokoh ini? Simak video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sukses mulia, ada dua kapten. Yang satu usianya 39 tahun, yang satu lagi 40 tahun. Yang satu adalah pemain termahal dan terhebat sepanjang masa, setidaknya hingga hari ini. Yang satu lagi datang dari sebuah negara kepulauan kecil di Afrika, yang penduduknya belum sampai 1 juta jiwa, hanya sekitar 600.000. Di Piala Dunia 2026, keduanya pernah berdiri di lapangan yang sama, mempertaruhkan segalanya. Dan pertandingan itu memberi saya pelajaran yang jauh lebih besar daripada sekedar skor akhir pertandingan itu. Coba tanya ke diri Anda sekarang. Ya. Sudah berapa usia kita hari ini? Dan apakah kita masih percaya mimpi kita masih bisa terwujud di usia yang oleh orang lain dianggap sudah terlalu tua untuk mulai bersinar? Saya akan bahas dua kapten kesebelasan ini terinspirasi oleh tulisan dosen pembimbing saya yang dikirimkan kepada saya. Lalu kemudian saya sebarluaskan. Oh iya, bagi yang belum tahu, saat ini saya sedang kuliah S3 di IPB University. Saya punya 3 dosen pembimbing yang luar biasa. Salah satunya Pak Naufal Mahfud. Beliau pernah menduduki berbagai jabatan di BUMN, dan salah satunya selaku Direktur Umum dan SDM di BPJS Ketenagakerjaan. Dan kini ia kembali ke IPB menjadi Kepala Lembaga Kepemimpinan dan Pendidikan Eksekutif. Tulisan-tulisan beliau menurut saya memang sangat berkualitas ya, sehingga menginspirasi saya untuk membuat video ini. Oke, kembali kepada dua kapten tadi. Yang pertama namanya Fozinha. Nama lengkapnya Josimar Jose Evora Diaz. Usianya 40 tahun. Ia kiper dari Cape Verde, ya, negara kepulauan kecil di Samudra Atlantik. Perekonomian negaranya bukan bertumbuh pada industri besar, tapi pada jasa, pariwisata, dan kiriman uang dari perantau di luar negeri, dari para diaspora. Gitu. Nah, waktu Cape Verde, atau yang ditulis Cape Verde gitu, main pertama kali di Piala Dunia melawan Spanyol, Fozinha bahkan tidak sanggup membiayai ibunya sendiri untuk datang menyaksikan langsung ke stadion. Sementara di seberangnya ada Lionel Messi. Usianya 39 tahun. Semua orang di dunia saya yakin banyak yang kenal. Seluruh keluarganya bisa ia bawa duduk di tribun VVIP menyaksikan langsung setiap laganya. Dua kapten, dua kehidupan yang nyaris bertolak belakang. Tapi beberapa waktu yang lalu, keduanya berdiri sejajar. Sama-sama mengenakan ban kapten. Sama-sama memasuki usia senja sebagai pemain sepak bola. Argentina akhirnya menang 3-2 lewat perpanjangan waktu. Tapi Fozinha pulang dengan kepala tegak. Ia mencatat 8 penyelamatan ketika menghadapi Argentina. Dan totalnya 25 penyelamatan sepanjang turnamen. Bahkan ia dinobatkan sebagai man of the match, ya, mengalahkan seluruh kiper lain di Piala Dunia ini. Dari pertandingan inilah saya menemukan 3 pelajaran leadership dan pengembangan diri yang saya yakini sangat relevan untuk perjalanan karir sahabat sukses mulia semua. Apa pelajarannya? Poin pertama, kesuksesan tidak ditentukan oleh usia, tapi oleh kemampuan beradaptasi. Messi sudah dikenal dunia sejak remaja. Fozinha justru baru mendapat sorotan dunia di usia 40 tahun. Usia yang oleh kebanyakan pesepak bola dianggap sudah waktunya pensiun. Fozinha
memulai debut internasionalnya di usia 26 tahun. Bandingkan dengan Messi yang di usia yang sama sudah bermain di Piala Dunia 2014 dan menjadi bintang Barcelona. Tapi Fozinha tidak berhenti. Ia terus mengasah kemampuannya. Ia terus beradaptasi sampai akhirnya dunia mengenalnya di usia yang oleh banyak orang dianggap terlambat. Saya sering bertemu profesional dan pengusaha yang merasa sudah terlambat tadi. Terlambat pindah karir, terlambat memulai bisnis, ya, terlambat naik jabatan, dan terlambat yang lain. Padahal yang membedakan orang yang terus tumbuh dan yang berhenti bukan usianya, tapi kemampuannya untuk terus belajar dan menyesuaikan diri. Dengan kata lain, beradaptasi. Coba tanya ke diri sahabat sukses mulia semua. Hal baru apa yang sedang saya pelajari sekarang di fase karir saya saat ini? Semoga ada yang sedang Anda pelajari. Kalau tidak, hati-hati Anda akan tenggelam. Poin kedua, kepemimpinan lahir dari tindakan, bukan sekedar jabatan. Messi dan Fozinha sama-sama kapten, tapi cara mereka memimpin berbeda. Messi memimpin dari depan, menciptakan peluang, mengambil resiko. Fozinha memimpin dari belakang, menjadi benteng terakhir, sumber ketenangan bagi rekan-rekannya. Di menit ke-72, Fozinha bahkan berhasil memblokir tendangan bebas Messi dari jarak 1 meter di luar kotak penalti. Menggagalkan hat-trick sang bintang. Ini memang bukan gol. Tidak ada yang menyoraki namanya di papan skor. Tapi itu adalah keputusan seorang pemimpin yang tahu perannya dan menjalankannya dengan tuntas. Sahabat sukses mulia, kepemimpinan yang sesungguhnya bukan soal siapa yang paling menonjol atau paling banyak disorot. Ada pemimpin yang tugasnya menciptakan peluang. Ada pemimpin yang tugasnya mencegah kesalahan, mencegah kebocoran. Keduanya sama pentingnya. So, coba tanya ke diri Anda sendiri. Di tim saya hari ini, apakah saya sedang berperan sebagai penyerang yang menciptakan peluang atau sebagai penjaga gawang yang menjaga agar tim tidak kehilangan harapan? Dan sudahkah saya menjalankan peran itu dengan tuntas? Silakan Anda jawab. Poin yang ketiga, konsistensi lebih berharga daripada kesuksesan sesaat. Banyak pemain bisa tampil hebat dalam 1 atau 2 pertandingan, tapi hanya sedikit yang mampu menjaga performanya selama belasan tahun. Bahkan mungkin puluhan tahun, seperti yang dilakukan Messi dan Fozinha. Fozinha tidak tiba-tiba menjadi hebat di Piala Dunia ini. Ada belasan tahun ia latihan disiplin, menjaga kondisi fisik yang tidak pernah terlihat kamera. Sebelum akhirnya dunia melihat 25 penyelamatannya. Langkah praktis yang bisa Anda lakukan hari ini, apa itu? Pilih satu kebiasaan kecil yang mendukung tujuan besar Anda dan lakukan itu secara konsisten minggu ini. Jangan tunda-tunda. Bukan menunggu momentum besar datang. Karena kesuksesan besar itu dibangun dari hal kecil yang diulang. Bukan dari satu momen keberuntungan. Sahabat sukses mulia, dunia memang akan selalu mengingat siapa yang menang. Argentina yang melaju ke babak berikutnya, Messi yang mencetak gol ke-20 di Piala Dunia. Tapi sejarah juga menyisakan ruang untuk mereka yang berjuang dengan sepenuh hati. Meski akhirnya kalah. Fozinha membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Dan dari sinilah saya belajar sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar sepak bola. Apa itu? Hidup ini tidak pernah bertanya dari negara mana kita berasal, seberapa kaya kita, atau berapa usia kita sekarang. Hidup hanya bertanya satu hal, apakah kita masih berani memperjuangkan apa yang kita yakini benar? Usia boleh
mengurangi kecepatan langkah kita. Tapi usia tidak boleh mengurangi besarnya mimpi kita. Selama kita terus belajar, menjaga konsistensi dan mau beradaptasi, maka setiap tahun yang kita lalui bukan menjadi beban, tapi menjadi bekal kebijaksanaan yang membuat kita semakin berharga bagi keluarga, bagi tim, dan bagi lingkungan sekitar kita. Kalau video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Kirimkan ke sahabat ya, yang sedang merasa terlambat untuk memulai sesuatu yang baru. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa ya, subscribe ya channel ini dan nyalakan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran sukses mulia yang saya bagikan setiap pekan. Saya Jamil Ajeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.